Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vito Pramudia Saputra dari program studi informatika dengan NPM 2531 2066. Di video kali ini saya akan membahas apa itu konsep statistika dan data. Materi yang akan kita bahas meliputi pentingnya statistika, statistika deskriptif dan inferensial, metode pengumpulan data, distribusi frekuensi, ukuran pemusatan dan penyebaran data. Terakhir yaitu aplikasi statistika dalam sains data. Mengapa statistika itu penting? Di era digital, data terus bertambah dari internet, IoT, dan berbagai transaksi elektronik. Statistika membantu kita memahami pola data, mengurangi kesalahan analisis, dan menjadi dasar sebelum menerapkan algoritma pada machine learning. Tanpa pemahaman statistika, hasil analisis maupun model AI dapat menjadi tidak akurat. Oke, selanjutnya statistika terdiri dari dua cabang utama. Yang pertama, statistika deskriptif yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah, dan menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, maupun rata-rata. Sedangkan statistika inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan dari sampel ke populasi, melakukan prediksi, serta pengujian hipotesis. Nah, di slide ini kita membahas metode pengumpulan data, yaitu terdapat 4 metode utama pengumpulan data dalam statistika. Yang pertama, observasi langsung melalui pengamatan objek penelitian. Kedua, survei dan kuesioner yang efisien untuk banyak respon. Yang ketiga, eksperimental terkontrol untuk menguji hubungan sebab akibat. Yang keempat, data sekunder, yaitu menggunakan data yang sudah tersedia dari sumber lain. Kualitas analisis sangat tergantung pada kualitas data yang dikumpulkan. Selanjutnya, distribusi frekuensi digunakan untuk mengelompokkan data sehingga dapat mudah dianalisis. Kalian lihat pada slide di sini, rumusnya yaitu K sama dengan 1 plus 3,322 log N. K sama dengan jumlah kelas optimal, N banyaknya data. Tujuan distribusi frekuensi mengorganisasikan data mentah ke dalam kelompok-kelompok kelas yang menunjuk beberapa sering suatu nilai muncul. Komponen utamanya yaitu meliputi 4 bagian, yaitu kelas interval, frekuensi absolut, frekuensi relatif, dan frekuensi kumulatif. Jumlah kelas dapat ditentukan menggunakan rumus Sturges seperti yang saya jelaskan tadi. Ukuran pemusatan data terbagi menjadi 3, yaitu mean, rata-rata data, atau jumlah semua nilai dibagi banyaknya data. Yang kedua yaitu median, yaitu nilai tengah data sudah diurutkan. 3, modus, yaitu nilai yang paling sering muncul untuk ukuran tertentu. Ketiga ukuran ini membantu menggambarkan pusat atau kecenderungan data. Selanjutnya, selain itu pusat data kita juga perlu mengetahui sebab ukuran yang digunakan adalah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama range dengan rumus max dikurang min, selisih nilai maksimum dan minimum. Yang kedua variasi yang menunjuk seperti rumus yang ada itu di rumus yang pada slide yang menunjukkan tingkat penyebaran data. Selanjutnya simpangan baku, yaitu ukuran penyebaran
yang paling sering digunakan. Konsep ini penting untuk mendeteksi outlier atau data yang menyimpang. Oke, selanjutnya ada aplikasi sains, data, dan AI. Dalam sains data, statistika digunakan untuk pertama eksplorator data analisis atau EDA. Yang pertama ada memahami karakteristika data, pemeriksaan distribusi variabel, identifikasi missing values, deteksi outlier dan anomali, analisis korelasi antara variabel. Yang B, processing and normalisasi, yaitu agar data siap digunakan oleh model. Z-score standardization dan normalisasi, agar data siap digunakan oleh model. Yang C, evaluasi model, machine learning, menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Dengan kata lain, statistika juga menjadi fondasi utama dalam pengembangan sistem AI, sistem berbasis AI. Kesimpulan, statistika merupakan dasar penting dalam analisis data dan AI. Distribusi, frekuensi, serta ukuran statistika membantu memahami karakteristik data. Teknik statistika diterapkan dalam EDA, normalisasi, dan evaluasi model. Penguasaan statistika menjadi kompetensi penting bagi mahasiswa dan praktik teknologi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.